Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir Big Data Analitik kami yang berjudul Analisis Segmentasi Pelanggan E-commerce dengan PySpark. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Irsyad Maulana dengan NIM 4332200.06 dan kemudian teman saya Farhan Rahman Permana dengan NIM 4.332200.07. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ilham Muhammad Arif dengan NIM 4.33.22.00.10. Untuk latar belakang dari tugas kami yaitu persaingan ketat di industri retail atau e-commerce. Yang kedua, keterbatasan strategi pemasaran massal yang satu untuk semua. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk memahami pelanggan secara mendalam untuk personalisasi. Selanjutnya, untuk rumusan masalah yaitu perusahaan kesulitan mengidentifikasi tipe-tipe pelanggannya. Dan selanjutnya, kampanye pemasaran seringkali tidak relevan dan boros biaya. Tujuan proyek kami yaitu mengelompokkan atau mensegmentasi pelanggan berdasarkan perilaku dan demografi untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk pertanyaan Untuk pertanyaan bisnis dan dataset. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana profil dan perilaku umum pelanggan? Pertanyaan keduanya, kategori produk dan musim apa yang paling populer? Untuk pertanyaan ketiga, dapatkah kita mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang berbeda? Untuk yang terakhir, apa karakteristik dan strategi yang tepat untuk setiap segmen? Untuk penjelasan dataset, untuk nama datasetnya yaitu Shopping Trends and Customer Behavior Dataset. Untuk sumbernya yaitu dari Kaggle. Untuk jumlah record berjumlah 3.900 baris. Untuk fitur kunci yaitu age, gender, kategori, purchase amount, season, and previous purchase. berikut adalah fitur dari dataset kami. Yang pertama yaitu Customer ID. Customer ID itu adalah ID unik untuk setiap pelanggan. Tipe datanya berbentuk integer. Kemudian age itu usia pelanggan, tipe datanya integer. Untuk yang ketiga, gender itu jenis kelamin pelanggan, tipe datanya string, isinya male atau female. Kemudian item purchase, itu barang spesifik yang dibeli, tipe datanya string. Kemudian kategori, itu kategori barang yang dibeli, tipe datanya string. Kemudian purchase amount dalam bentuk USD, itu jumlah pembelian dalam USD. Tipe datanya integer. Kemudian promo code use, itu apakah kode promo digunakan? Tipe datanya string dalam bentuk yes atau no. Kemudian previous purchase, itu jumlah pembelian sebelumnya. Tipe datanya integer. Kemudian frequency of purchase, itu frekuensi pembelian, tipe datanya string. Kemudian location, tipe datanya string. Kemudian size, ukuran barang, tipe datanya string juga. Kemudian color, itu warna barang, tipe datanya string. Kemudian season, itu musim saat pembelian dilakukan, tipe datanya juga string. Kemudian review rating, itu peringkatan ulasan yang diberikan pelanggan, tipe datanya double. Kemudian subscription status, itu status pelangganan pelanggan, tipe datanya string dalam bentuk yes ataupun no. Kemudian payment method, yaitu metode pembayaran yang digunakan, tipe datanya string. Kemudian shipping type, itu jenis pengiriman yang dipakai, tipe datanya juga string. Kemudian diskon applied,
itu apakah diskon diterapkan, tipe datanya string dalam bentuk yes ataupun no. Selanjutnya untuk alur proses analisis. Untuk proses analisis kami mengikuti alur standar, mulai dari eksplorasi data atau EDA, kemudian dilanjut data cleansing, dan dilanjutkan transformasi data. Kemudian pemodelan kami, yang terakhir evaluasi dan interpretasi. Seluruh proses ini kami lakukan dengan memanfaatkan kekuatan Apache Spark dan PySpark yang digunakan untuk pemrosesan data terdistribusi dan efisien. Kemudian Spark MLlib untuk pemodelan machine learning yaitu K-means, dan terakhir Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Kemudian eksplorasi data, wawasan awal. Dari eksplorasi awal, kami menemukan beberapa wawasan menarik yang berupa pertama, pelanggan didominasi oleh pria, kemudian penjualan turun drastis di musim panas. Yang ketiga, clothing menjadi kategori terlaris. Selanjutnya data preparation yaitu cleansing dan transformasi. Sebelum pemodelan, kami memastikan data bersih. Kami menggunakan pemeriksaan nilai nol dengan hasil yang tidak ada, dan pemeriksaan duplikasi dengan hasil tidak ada, dan penghapusan kolom tidak relevan. Kami menghapus kolom underscore C0 dan customer ID. Selanjutnya, kami mentransformasi dengan Spark ML Pipeline dengan string indexer, yaitu mengubah teks menjadi angka indeks. Selanjutnya, one hot encoder, yaitu mengubah angka indeks menjadi vektor biner. Selanjutnya, vektor assembler, yaitu menggabungkan semua fitur. Dan terakhir, standar scaler, yaitu menyamakan skala data. Kemudian pemodelan dan pelatihan. Model yang kami pilih yaitu K-means clustering. Kenapa kami memilih K-means clustering? Karena efektif untuk menemukan kelompok alami dalam data tanpa label atau unsupervised dan cocok untuk segmentasi pasar. Kemudian menentukan K optimal. Tampilan grafik silhouette score ini menunjukkan puncak di K4. Menggunakan metode silhouette score untuk mencari jumlah segmen terbaik. Grafik menunjukkan bahwa K4 memberikan skor tertinggi, artinya 4 segmen adalah pilihan paling optimal. Kemudian kami menggunakan parameter pelatihan di Spark MLlib dengan parameter cast sama dengan 4, fitur scroll-nya features, kemudian sheet-nya 42. Nah, 42 ini untuk hasil yang konsisten. Untuk hasil analisis dan evaluasi model, di untuk hasil akhirnya didapatkan skor siluet akhir yaitu 0,1427. Skor ini tergolong rendah yang mengindikasikan adanya tumpang tindih antar segmen. Ini terjadi karena demografi dan nilai belanja di semua segmen hampir sama. Namun, analisis kualitatif menunjukkan pula pola yang sangat jelas. Berikut persona segmen dan rekomendasi bisnis. Kami menampilkan 3 tabel. Yang pertama itu analisis karakteristik numerik per segmen.
dengan kolom prediction jumlah pelanggan, rata-rata usia, rata-rata pembelian dalam USD, kemudian rata-rata pembelian lalu, kemudian rata-rata rating. Untuk tabel kedua yaitu analisis musim belanja per segmen dengan tabel segmen, kemudian season, kemudian count. Untuk tabel ketiga yaitu analisis kategori produk favorit per segmen dengan kolom segmen prediction, kemudian kategori, kemudian count. Untuk rekomendasi bisnis untuk segmen pertama yaitu pecinta aksesoris musim gugur. Untuk rekomendasi bisnisnya kampanye khusus aksesoris di musim gugur. Untuk segmen ketiga pembeli musim semi dan dingin. Rekomendasi bisnisnya meluncurkan koleksi utama dan promosi besar di musim semi dan dingin. Untuk segmen 0 dan 2 pelanggan umum dan konsisten. Rekomendasi bisnisnya yaitu menargetkan dengan promosi umum, new arrival atau diskon bulanan. Untuk Sebagai kesimpulan, kesimpulan, proyek ini menunjukkan bagaimana Apache Spark dapat digunakan untuk mengungkap wawasan tersembunyi dari data pelanggan. Kami berhasil menemukan segmen-segmen yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.